What's up Smakers, kembali lagi di episode Smakers kali ini. Kali ini bersama Ko Vincent teman-teman. Halo, Sudah halo kenal semua teman-teman, kan? halo, halo. Nah, Ko Vincent ini sekarang itu jadi ketua si Iptek teman-teman. Ketua aku Habis ini jadi. lengser. Habis ini langsung. Habis ini lengser. Pengalamannya gimana kok? 1 tahun jadi ketua si Iptek. Mungkin pertama aku cerita waktu Kok bisa kenapa jadi? kok bisa jadi siptek gitu ya. Jadi awalnya kan aku nyalonkan diri jadi ketua OSIS, calon ketua OSIS waktu itu. Jadi periode sebelum ini bareng JC sama Robert. Jadi waktu itu ya kebetulan rival lah. Terus Sehat gak kok persaingannya? sehat lah, sehat. Sehat. Tapi nggak sesehat kamu lah. Ada sedikit slip ya Robert, ada Robert itu. Ada kayak sedikit. Tapi nggak apa-apa, aman. Nah, jadi dulu aku sama Nico, terus JC sama Robert, yang kebetulan yang menang JC sama Robert. Jadi aku aslinya pertama dipaksa jadi ketua Iptek gitu. Aku nggak mau karena waktu itu aku nggak jago di Iptek, terus alat-alat juga nggak memadai kan. Terus sama aku mikir bakal habis banyak waktu lah kalau di Iptek. Nah, tapi guru-guru maksa, JC maksa, terus tak pikir-pikir lagi, ya wes lah nggak apa-apa, coba aja Iptek sekalian belajar. Aslinya Viko ketuanya. Oh. Tapi aku dimasukin ke Iptek tiba-tiba yang awalnya bukan anggota Iptek, bukan apa-apa, aku maunya jadi anggota tapi jadi ketua. Ya udah, akhirnya aku terima. Terus good newsnya aku dapet tim yang bagus lah, terutama ya salah satunya kamu. Waktu itu aku wawancara kamu jujur ya, kayak loh iki Owen wis berpotensi jadi ketua Iptek dan sekarang dia jadi ketua Iptek teman-teman. Oke. Nyesel gak kok? Milih jadi ketua si Iptek dulu nyesel. Nyesel sih, semua hal pasti ada penyesalan ya, tapi sing tak lihat malah ke arah positifnya. Aku di Iptek malah bisa kayak ngedit sekarang kepake. Mungkin aku buat bisnis, buat apa, ngeditnya juga kepake. Terus aku juga banyak dapat mungkin pesanan dari sekolah lah, kayak tolong editin poster, tolong editin Twibun. Terus aku Dapat bagi tugas sama gitu. tim. Meskipun ada banyak kendala, tapi ya dapat banyak pengalaman yang berharga lah. Kayak mungkin aku kalau nggak Iptek nggak bisa dapat pengalaman di teknologi sebanyak ini gitu di sekolah. Oke. Berarti kan Iptek ini di zaman-zaman yang kayak pandemi sekarang ini kan paling sibuk tau kok. Kan ngedit poster, Tribun gitu-gitu. Iya, kamu kan yang ngerasain tuh. Ya lumayan lah sibuk lah. Terus kan Ko Vincent kan ini aktivitas di luar sekolahnya kan juga banyak kayak punya bisnis gitu-gitu. Cara nyeimbangi gitu gimana kok? Membagi waktu buat semua itu gimana? Nah, aku jujur kayak gak pinter bagi waktu sih. Aku kadang juga miss. Dan jujur Iptek kadang juga ya banyak missnya lah. Mungkin ngumpulin mepet deadline kan kamu yang ngerasain sendiri, tugasnya juga dari Iptek banyak, ya tugas sekolah, ya ada banyak kepentingan yang lain. Cuma ini jujur, sorry to say kalau waktu masa pandemi ini mulai pertengahan itu aku sudah nggak prioritasin OSIS. Jadi kayak di pikiranku, wah buat apa sih kayak OSIS yang awalnya OSIS itu tujuannya buat memperkuat relasi, buat cari pengalaman. Dan jujur kayak di sekolah itu belajar paling banyak itu dapatnya dari organisasi. Kalau kamu setuju ya mungkin. Setuju. Jadi kayak kamu bisa belajar dililan sama orang, ketemu sama orang langsung buat proposal, terus mungkin atur jadi event organizer dan lain-lain, banyak lah. Nah tapi kalau pandemi gini aku mikir gak ada apa-apa nih, program ya yang ikut dikit, ngedit mungkin cuma mempercantik fit saja. Terus kayak ya lama-lama kayak rasa pengennya OSIS itu hilang. Tapi makin ke akhir-akhir aku nyadar kalau ya tanggung jawab, tetap harus tanggung jawab lah kalau dikasih tanggung jawab yang besar di awal. Gitu. Ya itu salahku. Tapi gimana? Gak, tapi tim kita aku solid aku. Jadi meskipun mepet deadline itu tapi tetap selesai semuanya dan maksimal gitu hasilnya menurutku loh. Masa? Api sih tim kita. Tapi ya memang sih editannya ada Nanda, ada Viko, keren-keren. Terus spesialisasi ini punya sendiri-sendiri. Iya, Ya, itu sih. Terus tadi kan kalau kita mungkin tahu ya Ko Vincent ini orangnya suka nyoba-nyoba hal baru gitu kan. Apa sih yang buat Ko Vincent ini kok pingin nyoba-nyoba hal baru itu? Ya penasaran, kepo sebenarnya bukan orang ngomong kadang multi talent gitu ya, bisa sembarang-barang, sulap lah, basket, musik dan lain-lain. Tapi bisa loh, berarti kan multi talent gue udah termasuk. Tapi itu gak konsisten menurutku. Jadi aku melakukan semuanya itu kayak gak ada yang tak selesaiin 100%. Ya mungkin selesai lah 100%, tapi gak diterusin gitu loh, gak dikembangin lagi. Sudah merasa bisa ya berhenti. Sudah merasa bisa ya ganti yang lain, sudah merasa bisa ganti yang lain gitu. Nah itu kelemahanku sih yang berusaha. Mulai sekarang ya yang tak fokusin lebih ke mungkin belajar nyoba ngelola bisnis dan lain-lain itu soalnya ya mungkin masuk ke passion dikit sih. Terus dari Ko Vincent nyoba banyak hal ini
yang paling nemu, yang paling suka apa kok? Bisnis. Yang paling jujur. bisnis. Iya. Karena aku seneng ketemu sama orang jujur, kayak interaksi sama orang, podcast gini ya. Sebenarnya aku suka kayak membahas sesuatu yang dipikir gitu lah. Oh, jadi tujuannya podcast kok Vincent bikin program podcast itu ya itu kok. Selain buat sekolah loh ya. Ini selain buat OSIS, aku ya pengen aja kayak lebih mengenalkan sekolah sama bantu anak-anak lain, teman-teman yang lain yang pengen gimana lah rasanya sharing, terus yang lain dengerin. Terus aku ya di lain sisi juga ya cari pengalaman juga lah, dapat banyak pengalaman pikiran kan gitu. Ya. Aku suka bahas sesuatu yang kadang ada yang kontroversial, terus ada yang butuh dipahami pakai logika gitu-gitu aku suka. Sama, seru tau kan. Seru. Maksudnya biar otak kita muter gitu lah kasarannya. Terus tadi kan Ko Vincent kan suka bisnis loh kok. Bisnisnya ada apa kok? Boleh promosi loh kok sekalian kok. Kecil sih, gak sampai besar-besar ya, masih belajar. Sambil jalan sambil belajar. Ada produk sama Kevin, sama temanku satu lagi namanya Aaron, di sekolah di sebelah Semada. Ada Jauh Supply, itu ya baju, clothing juga. Terus aku ini barusan awal bulan bulan lalu pertengahan itu aku nyoba buat thrift gitu. Ya thrift semi consignment, semi brand juga, ya juga clothing di ranah sing sama clothing. Cuma bedanya sing satu brand ngedit sendiri, desain sendiri, ya ini tak kepake di situ. Yang ngedit baju sendiri dijual, ada story-nya dan lain-lain. Ya pokok kalian cek lah, coba Jauh Supply sama WPK Apparel nih tahu sendiri. Keren loh teman-teman. Jangan dibahas lebih dalam lah, malu. Keren loh kok, tapi umur segini tuh bisa buat bisnis. Wah, ya Keren banyak. Aku kadang kayak ngerasa kita hidup di timeline sing sama, kayak misalnya anak seumuranku ada sing duitnya mungkin ratusan juta, puluhan juta gaji per bulan dan lain-lain. Aku kayak ngerasa aku mungkin dalam artian wis punya privilege. Terus hidup di timeline sing sama, dikasih ibaratnya bahasa halusnya dikasih Tuhan jam sing sama, waktu sing sama hidup, tapi kok aku gak bisa kayak dia gitu. Berarti kan aku males. Ya aku ngerasa kurang di situ sih. Tapi kan kita nggak boleh bandingin timeline kita sama timeline orang lain kok. Oh, Lah aku sih gitu sih mikir. Maksudnya mungkin ya ada yang lebih kaya dari kita, tapi kan ya mereka gitu-gitu kan usaha. Dan misalnya bisnisnya mereka lebih sukses kan itu peluang mereka, ya berarti. Peluangnya beda, punya timeline masing-masing gitu ya. Tapi kan gimana ya ngomongnya? Maksudnya ya itu bisa dijadiin motivasi buat kita biar bisa lebih baik ke depannya sih gitu. Oh iya sih, tapi ya itu sih tak pikir. Masa kan memang konteksnya usaha. Kita kalau ada hasil pasti usahanya keras lah, atau usahanya mungkin pinter, effortnya pinter, nyari peluang sing bagus. Dapat peluang bagus pas timeline-nya pas, timingnya pas, ngambil keputusan. Tapi ya aku mikir, masa aku gak iso gitu loh. Aku terlalu males, aku mikirnya gitu. Nah tapi realitanya menurut Ko Vincent dalam bisnis Ko Vincent ini males gak Ko Vincent? Males sih kalau dibandingin sama orang-orang lain yang wes ibaratnya mungkin struggle-nya lebih struggle mereka, tapi aku ya struggle. Kalau boleh jujur, aku gak kayak jarang sehari ku iso gak istirahat blas. Jadi istirahat cuma malam, mungkin aku kalau tidur kan juga wis biasa, apalagi pandemi gini tidur ya jam 2, jam 3, jam 1. Ya gak pernah, ya tidur paling sehari 3 jam, apalagi ini PTM sekolah bangun jam 6. Capek? Capeknya capek tapi aku enjoy. Soalnya kan kayak ngelakuin hal-hal yang mbok suka lah, passionmu juga. Jadi ya pagi paling kegiatan, kalau PTM gini habis sekolah pulang paling ngedit, mungkin ngedit buat sing satu buat brand sendiri sing WPK Apparel itu, terus upload sehari pokok tak target mungkin upload 1, upload 2, terus besoknya terus edit mungkin Jauh Supply. Terus setiap hari Jauh Supply itu ngedit? Yo enggak sih, sing tiap hari WPK Apparel. Kalau Jauh Supply kan juga sama Kevin sama Aaron. Itu ya struggle sih di awal. Soalnya kita kan mulainya mungkin dari kapan ya, Pin? Pin? Enggak ada ya? Enggak ada. Yes, Benar-benar dari nol kan kalau itu. Dari nol itu mulai pas masa pandemi 2020 awal-awal lah. Nah itu tapi yo sempat stuck di awal, soalnya kan kita mungkin punya kesibukannya masing-masing kan ya, masih pelajar juga punya kerjaan masing-masing gitu lah. Jadi yo sempat stuck di awal, tapi habis itu jalan pelan-pelan jalan. Juga sampai
fokus nemen sih, tujuan awalnya soalnya belajar bukan cari duit pas itu. Iya, nyari pengalaman kan. Nyari pengalaman, mumpung masih muda ya harus cari banyak pengalaman buat banyak kesalahan. Terus tips-tips Ko Vincent buat teman-teman yang lihat mungkin caranya biar kita bisa belajar banyak hal tapi juga ngesesuaiin dengan kewajiban kita yaitu kayak sekolah gitu gimana kok? Waduh, lek sekolah nilaiku ini gak seberapa bagus jujur. Kadang tugas ya ada yang bolong, tapi ya tetap di akhir tetap harus tanggung jawab lah meskipun ngumpulin telat. Soalnya apa ya? Aku di masa pandemi ini jujur lebih belajar banyak sih daripada waktu offline. Mungkin kalian semua teman-teman yang di rumah yang ngerasain kayak Aku yang ngerasa gitu. kamu bisa belajar mungkin punya banyak waktu lah, lebih banyak waktu untuk explore hal-hal yang gue suka. Contohnya kalau aku sendiri, aku kan suka bisnis gitu. Aku belajar lebih banyak dengerin podcast, lebih banyak waktu, terus nyoba-nyoba lebih banyak waktu. Ya terus kayak misal belajar kerja sama orang tua, terus lebih banyak waktu sama orang tua. Aku lebih banyak dapat banyak wawasan gitu lah yang aku suka. Kalau di sekolah kan pelajaran ya semua sama kan, rata akademis, textbook gitu. Terus pelajaran juga kadang ada yang bukan passion kita tapi memang kewajiban kita harus nyelesain. Tapi kalau online mungkin tugas tetap harus selesaiin tapi kan lebih ringan gitu online. Kan ada Google, ada bisa lihat mana-mana. Brainly, the power of Brainly tuh. Iya, guru-guru ya semoga nggak nonton. Yes, pokok gitulah, lebih banyak waktu buat explore hal-hal yang gue suka. Jadi aku lebih prioritasin hal itu sih salahku. Makanya sekolah kadang ada yang ketinggalan, ada yang apa. Berarti menurut Ko Vincent yang paling lebih penting itu mana? Kita explore passion-passionnya kita apa sekolah? Tergantung orangnya tujuannya apa. Kalau ada yang ngejar beasiswa buat kuliah mungkin sama kondisi orang kan juga beda-beda. Ya fokus belajar. Jadi tujuan orang kembali lagi ke diri sendiri. Yang penting ngerti passionmu apa, tujuan akhirmu apa. Gak usah dipikir susah-susah caranya gimana, jalani dulu. Yang penting imbang ya semua. Yang penting imbang. Kalau dibilang imbang sih sebenarnya apa ya? Kalau ditanyain waktu dulu, kamu lebih gimana cara ngimbangi non akademis sama akademis? Aku gak iso bilang harus 50-50 dibagi. Kalau 50-50 setengah-setengah, semua sing setengah-setengah kan gak mungkin berhasil. Jadi kamu harus fokus di satu hal lah. Satu nih ojo ditinggal, maksudnya tetap tanggung jawab tapi persentasenya lebih kecil dari yang mbok fokusin. Misal akademis non akademis. Kalau dulu aku waktu zaman sekolah akademisku mungkin cuma 20% kali, 80%-nya non akademis. Jadi ya nyoba ikut lomba-lomba, OSIS, rally games gitu ya. Iya. Ya rally games dulu nggak ada, mulai pandemi Mas. Iya. Terus Ko Vincent kan banyak menang lomba-lomba sih, ya loh, lomba bisnis gitu. Bisa dihitung jari, paling cuma 4. Banyak loh 4 nih. Tapi tim. Aku nggak sendiri lah, nggak bisa lah sendiri. Itu mulai ikut lomba-lomba dari kapan? Dari kelas 10. Kelas 10 itu aku jujur sebelum pandemi ya berarti? Jadi waktu sebelum pandemi aku lomba offline, aku kan suka ikut lomba universitas-universitas. Sing kayak bisnis-bisnis dulu diajak sama kelas, sama Jeffrey, Santoso dan kawan-kawan itu. Pertama lomba ya kalah-kalah terus itu. Tahun pas sebelum pandemi itu aku ikut 3 lomba mungkin kalah semua. Gak ada yang menang. Paling cuma lolos ke semifinal terus gak lolos lagi. Soalnya ya aku dari situ kayak gak putus asa sih jujur. Aku kayak juarang untuk mikir kayak aku nyerah gitu. Aku insecure, aku kayak juarang. Jadi ya nyoba terus. Penting jalani, penting dapat prosesnya ya berarti. Di lain sisi kan dapat dispen ke sekolah ya kan, dapat kenalan baru waktu lomba, lingkungan baru, kenalan sama mungkin ada arek dari Surabaya, dari Bali yang sama-sama ikut lomba, bagi tukar pikiran. Itu sing kamu belajar dari situ sih. Dari situ kamu belajar sistem lombanya kayak gimana, baru kelas 11 mulai kelas 11 sampai sekarang itu baru bisa menang 1-2 lah. Berarti ada improvement kan gue? Yo pastilah harus improve terus. Gitu-gitu Ko Vincent mempersiapnya apa enggak? Belajar apa gitu apa enggak? Apa bener-bener blind langsung ikut gitu? Jujur waktu awal ikut gak ada dasarnya sih. Jadi aku pertama ikut kan lomba saham, stok atau bisnis manajemen gitu loh. Nah itu aku kayak blank. Aku belajar textbook. Tapi semakin kamu kalau belajar textbook kamu gak ngerti beneran kan percuma di lomba gak kepake. Lombanya itu gak seberapa berat loh teman-teman. Coba ya gak apa. Jadi kayak kalau kalian tahu rally games, ada rally gamesnya, ada juga study case mungkin, terus mungkin yang ngitung-ngitung debat sama musuh kayak gitulah lombanya. Tapi zaman sekarang lombanya kayak gitu kan? Iya lomba gitu. Ya aku gak nyiapin banget sih waktu menang-menang. Soalnya sudah tahu dasarnya gitu. Penting ngerti dulu. Kalian kalau ngerti dasarnya dari sesuatu, konsep ya. Ya
ibarat kamu bangun bangunan lah. Kalau kamu yang bangun bangunannya kan ngerti gitu, bangunannya roboh kenapa, retak kenapa. Tapi kalau kamu nggak ngerti apa-apa, cuma ngerti wah ini bangunan bannya ini, cuma ngerti maksudnya konsep dasarnya itu ya Susah. Jadi harus ngerti bener-bener dari dalam-dalamnya. Kamu harus ngerti dalam-dalamnya, nggak perlu dipikir berat sih sebenarnya. Penting passionmu juga kamu suka. Terus kan misalnya anak-anak zaman sekarang kan seumuran Ko Vincent sama temen kan lebih sering seneng ngegame tau, Iya. gak seneng ngegame Ko Vincent nih. Ya ngegame lah. Game Aku jujur ya, kayak sehari aku gak istirahat juga banyak ngegame sih. Jadi kan butuh namanya refreshing. Sama teman-teman lah, aku kayak mikir sehari lah kita terlalu fokus ke satu hal, kita gak komunikasi sama orang, mungkin sama teman-teman gak tambah deket kan lama-lama koneksi kita juga menjauh tau. Meskipun kita secara ibaratnya waktu besar gitu, kalau punya bisnis secara finansial makin besar, tapi kalau nggak punya koneksi ya percuma gitu kan. Ya dari sekarang mumpung masih muda juga kan nggak mungkin fokus nge-strive terus buat, aku kayak belum bisa lah nge-strive terus buat bisnis buat apa, jadi ya tetap harus punya waktu refreshing. Jadi ya aku gak istirahat ya gara-gara main juga. Di pagi habis ngedit pergi ke sana ngambil baju mungkin, terus bantu mama, terus ke sekolah OSIS, ngerjakan tugas dan lain-lain. Jadi kayak nggak istirahat belas itu kayak jadi hobi lah sibuk. Terus malamnya waktu sudah agak nganggur main sama teman-teman. Jadi aku tidur paling cuma main sampai jam 12, terus jam 1 itu tak buat nonton YouTube, dengerin lagu, dengerin podcast gitu. Terus besoknya repeat. Tapi gitu kan sekarang sudah mulai PTM kan kau? Iya. Lebih suka PTM apa PJJ? Kau pribadi Ko Vincent? Lebih suka PJJ sih jujur. Kenapa kau? Soalnya Kan nggak ketemu teman-teman cuma di rumah gitu kok. ketemu temen sih tetepan PJJ ya. Kayak misal kalau misal bahas jauh ya ketemu Kevin, ketemu temanku yang dari luar sekolah. Terus juga telepon-teleponan. Mungkin kalau ada acara-acara kecil gitu yang mungkin acara ulang tahun kecil-kecilan ya ketemu beberapa teman. Tapi kan I think that's enough lah ketemu beberapa teman. Gak perlu ketemu banyak orang. Gak perlu ketemu banyak orang. Kan ya bahaya kalau rame-rame berkerumun gitu. Tapi PJJ aku kayak lebih suka sih. Tapi PJJ setuju datang Ko Vincent? Kalau berarti pertanyaannya sekarang kenapa PTM ikut gitu ya? Ya wes. Kenapa? Soalnya aku ngerasa I had my reason buat kuliah gitu. Karena aku kalau terus-terusan nggak membiasakan diri buat nge-strive di akademis, di pelajaran ngikutin, terus ngasah otak, kayak nanti kuliahnya bakal kacau lah. Mau rencana kuliah apa Ko? Kuliah teknik sipil di ya pokok jurusan teknik sipil lah. Belum tahu UKP di mana? Hah? Belum tahu di mana? Di Petra, Surabaya, rencana. Sudah daftar sih, sudah bayar, tapi masih bisa pindah-pindah. Teknik sipil itu apa sih kalau buat teman-teman yang belum tahu? Jadi teknik sipil dan perencanaan itu kayak ngitung-ngitung lah, fisika, mat. Tapi lebih spesifiknya ke bangunan. Jadi kayak kamu bangun-bangun rumah, bangun-bangun bangunan itu pasti ada kerjaannya teknik sipil, kayak ngitung-ngitung kuat bangunannya, terus bahan-bahannya mungkin gitu. Terus bedanya sama arsitek apa kok? Kalau arsitek itu lebih fokus ke mempercantiknya, ibarat gimana ya ngomongnya? Lebih, ini setauku ya, arsitek itu lebih fokus ke desain. Nah setelah sama arsitek didesain diserahkan ke sipil. Buat dihitung. Gitu. Ini kalau didesain gini bisa enggak, terus fondasinya kuat enggak, pakai apa bahannya gitu lah. Terus kan Ko Vincent kan ini dulu aku tahu kalau pernah jual global art kan. Iya sih. Kok nggak milih desainnya kok? Kok malah milih hitung-hitungnya kenapa kok? Kan juga IPTEK kan juga ada pengalaman desain kan juga baju. Iya. Kenapa kok milih sipil enggak? Alasannya soalnya kebetulan kalau boleh cerita intinya pokok papa punya bisnis yang sudah dibangun dari nol lah. Orang tua punya bisnis yang sudah dibangun dari nol. Di bidang konstruksi juga. Dan itu aku ngerti kayak struggle papa dari nol gimana. Lah aku kan kayak anak cowok satu-satu nih. Kalau aku nggak bisa teruskan kayak aku ngerasa kayak jadi laki-laki gagal gitu lah. Jadi ya aku jujur lebih suka bisnis. Aku ingin kuliah bisnis tapi aku ngerasa sipil lebih butuh aku ke depannya buat mungkin ngembangin lagi bisnisnya papa. Oke. Ya nanti mungkin kalau nutut S2 amin gimana ngambil MBA lah bisnis. Ya gitu. Terus berarti selama setiap hari itu Ko Vincent itu kayak
self improvement terus gitu sama nyeimbangin akademiknya gitu, capek-capekan diusahakan gitu. lah. Capek-capek gitu. Dibilang capek sih enggak ya, soalnya enjoy. Kadang juga kalau misal ya enggak selalu fokus nemen lah, misal kayak ngurusi baju gitu ya, foto jauh supply sama teman-teman, ya paling sambil main-main sama teman, ketemu teman gitu. Tapi ya Diambil sisi positifnya gitu. diambil sisi positifnya, tapi ya tetap terlaksana lah. Pokoknya aku punya prinsip satu hari kamu harus ngelakuin hal yang produktif, paling enggak 1-2 lah. Kalau sudah gitu berarti harimu wis tenang. Aku kayak kalau nggak Berarti ngelakuin apa-apa, Guilty gitu ya, Bu. yo guilty banget lah kalau ngelakuin apa-apa. Jadi nggak bisa tidur. Oh. Kan ada beberapa orang yang misalnya cuma nonton Netflix tidur itu kan enak tuh, kalau ada juga yang beberapa guilty gitu kan, Bu. Iya. Mereka nggak produktif, nggak apa-ngapain gitu. Ya mungkin karena mereka ngerasa sudah backgroundnya punya duit banyak, mungkin orang tuanya, keluarganya, mungkin dia nggak pernah ngerasain susah, malah gitu. Mungkin ya, mungkin ini. Mungkin kan banyak faktor tuh kalau gitu. Ya, Tapi tapi dia ya males ya. bagiku sih, kalau aku boleh cerita dikit, kondisi keluarga aku ini bukan yang susah, bukan yang suogenemen lah. Jadi aku jujur aja, istilahnya kalau aku gak ngelakuin ini ya gak apa-apa. Aku gak struggle ya, tetap bisa hidup mungkin sampai besar gitu lah. Tapi balik lagi aku mikir, ya mosok hidupmu mau gitu-gitu aja gitu. Sama jujur kan lebih berat, ini jujur bagiku ya, lebih berat orang yang awalnya sudah besar, maksudnya keluarganya punya background yang besar banget, punya bisnis yang besar, itu lebih susah dari orang maksudnya lebih susah hidupnya daripada orang yang lahir dari nol. Soalnya anaknya harus kayak live up to parents gitu ya, Bu. Iya, soalnya ibarat kita nih, misal yang secara financial wes bagus banget sampai ke depan meskipun kita nggak ngelakuin apa-apa, maksudnya bisa hidup. Tapi kalau kita disuruh nerusin bisnis terus kita nggak punya Dasar ya. pribadi yang kuat, nggak punya dasar yang kuat, bisnisnya hancur kan, kamu gak bisa hidup lagi. Ibarat kamu dari 100 turun ke 0 gitu ya. Ya kamu dari 0 wes bingung cara naik lagi gimana. Tapi orang yang dari 0 wes sampai 100 turun lagi dia iso masih wis ngerasakno gitu lah. Jadi pressure-nya lebih berat yang buat ngembangin lagi apa yang sudah dipunya sama keluarga. Bagiku gitu. Iya sih. Tapi sama beratnya sih, jadi ya ada plus minus. Pokoknya kita harus yang latih diri terus gitu kan. Iya. Terus kita langsung aja ke sesi Q&A kan. Tadi kita sudah ngasih polling question di Instagram. Langsung aja. Ada tuh. Mana kira Ivan? Revan. Oh. Udah kita bahas yang lain dulu aja. Sambil nunggu. Soalnya aku nggak pakai bahasa formal nggak apa tapi. Nggak apa-apa lah, santai. Iya. Terus sedih gak kok mau ninggal Iptek gini kok? Kan mau lengser. Ada plus minusnya sih. Sebenarnya seneng. Tapi ya senengnya soalnya kan sudah kayak istilahnya ibarat free, kamu nyelesain tasmu, tanggung jawabmu, dan kamu sudah ngasih sesuatu ke sekolah gitulah. Dan aku kayak bisa dibilang happy gitu ngelihat anggota-anggota tim sing tak pilih itu bisa nerusno aku jadi hebat. Kayak Yakin kamu, kok milih aku nerusnya, yakin kok? Yakin lah. Yakin dari awal. Dari awal pas wawancara. Jujur. What? Kok iso kok? Kan dari caramu jawab, dari caramu ngenalno Iptek, ngedit, dari caramu presentasi dan ngeditmu itu wis ketok jiwa leadershipmu. Gitu. Gitu. Kalau kok. I'll do my best lah. Iya, ya pastilah. Langsung aja sesi pertanyaan, silakan. Wana Revan. Boleh lah, silakan sini lah sini. Perkenalan dulu sekarang dong. gini nih ya? Sekarang Ada gini lah. nih ya? Apa, tanya apa? Kenapa? Perkenalan dulu dong. Perkenalkan, saya Revan, ya. Di sini saya sebagai apa ya? Tosis. Tanya jawab ya. Van nunduk dikit, Van itu kayaknya kepotong. Iya. Depan sini aja. Iya. Gini aja ya. Oke, pertanyaan pertama ya. Langsung aja ya, boleh. Ya, langsung Siap. silakan. Yang pertama dari siapa ya? Mau tak dibaca namanya? Apa? Dibaca namanya mau tak? Ya, Teman-teman. Harus lah. dari Kak Michelle Sumantri ya. Kenapa mau jadi OSIS? Oke. Aku kalau ditanya gini sih bingung ya. Biar famous? Enggak sih, enggak. Enggak. Kalau aku ditanya kenapa pengen jadi OSIS, jujur soalnya kamu kalau jadi OSIS, bagiku belajar paling, tadi kan aku sudah mention, kalau belajar paling banyak di sekolah itu dari organisasi sama dari pengalaman-pengalaman, koneksi, relasi sama teman-teman. Ya aku jadi OSIS soalnya aku pengen dapet itu.
pengen nge-reach hal-hal tersebut lah. Ibarat kamu lek jadi OSIS itu bagiku pendapatku kamu nggak bisa kamu bisa dapat pengalaman yang nggak dialami sama kebanyakan orang di sekolah. Karena Itu mungkin bukan gara-gara famous ya. enggak itu pasti orang sing jadi OSIS kalau ada sing tanya kenapa kamu jadi OSIS biar famous ya biar famous jadi OSIS biar famous gitu yuk Kan udah famous ya Ko Vincent. enggak bukan maksudnya ini sebenarnya siapapun sing jadi OSIS kan emang secara logika secara alam bawah sadar ibaratnya mesti wis kenal kabeh lah lebih banyak sing kenal daripada kamu nggak jadi OSIS iku bakal famous itu poin plus lah tapi sing penting di OSIS bagiku sih kamu banyak belajar gitu kamu bisa dapat pengalaman yang bakal kepake di masa depanmu nanti contohnya kayak deal-dealan sama orang Revan mungkin ngalami juga sebagai si inti Owen Mengungkapkan mungkin juga. ide gitu ya. Ya deal-dealan sama orang mungkin kalau ada sorry itu saya kayak guru yang pendapatnya beda sama kamu gimana kamu meyakinkan gimana kamu kayak convince gurunya tersebut terus kamu belajar buat proposal tanda tangan proposal baca bener-bener terus kamu nge-organize acara itu penting itu bakal kepake di masa depan leadership apalagi jadi aku makanya masuk OSIS itu aku Ya, lanjut pertanyaannya ya. siap Lebih enak dari sama juga dari Inisial Sumantri. Lebih enak sekolah online atau offline? Sudah dijawab Sudah tadi. dijawab. Oh, udah dijawab. offline Maaf ya, tiga. tapi butuh online enak online tapi kayaknya lebih butuh offline gitu lah Maaf tadi di belakang kamera nggak tahu jadi. oke gak apa Setting tadi, setting alat maaf. Sok-sokan. iya Pak Ketua Pengalaman yang berkesan tadi sudah belum? Belum. Yang paling berkesan apa? Proses dari hi_aku_. ini gak kelamaan dah oke gak apa ya Masih 25 menit. sumpah 25 menit Oh, oke Oh. pengalaman sing berkesan selama jadi OSIS Hmm. jujur pas ada dua sih yang pertama pas offline itu pas school contest yang kedua pas dipilih jadi ketua Siptek itu ya gak bakal lupa sih kayak gimana struggle ngedit aku bisa belajar banyak meskipun online loh ya dan ada kayak dikit perdebatan sama JC tentang iptek gitulah ya tapi itu yang paling berkesan like school contest mungkin nanti bakalnya kamu ngalami sih kamu buat mading bareng-bareng sama temen terus ngerancang acara terus jujur Pandemi gini ada kok school kontes. nggak ada kemarin kan nggak ada tapi aku dulu sempat ngomong nggak ya Makanya. ada ini kita nggak tahu. Ayo. bisa Semoga. bisa semoga ada Semoga. ada jadi aku dulu sempat pas school contest maaf guru-guru ya dulu kita bolos ke pabrik buat jadi kita bolos sudah Sudah denger kok. Isai nggak itu ya, kan ini tadi guyu biar kesannya nggak lucu gitu loh biar kesannya serius oke tenang jadi kita dulu bolos ke pabrik buat kerangka mading aku udah guyu Ke pabrik kok. iya jadi ngomongnya ke guru dulu ya kerja di gudang apa di mana tapi kan guru nggak tahu jadi kita escape sekolah pabrik 1 hari. Nggak dicegat setor. ngomong mau ke pabrik kan ada surat dispen dari Pak Agung Oh. mau mengerjakan mading. Manipulatif ya itu. Ya tapi berguna, menang madingnya. Oh. Menang. Oh, Puji ya, Tuhan puji menang. Tuhan berarti ya nggak apa-apa Benar. berarti kok kalau menang kok. Iya. Nggak harus bilang mesti Iya. Itu- Jangan dicontoh ya teman-teman. Tapi keren, hasilnya keren. Kita effort. Dari situ kita kayak belajar gitu lah. Kan besok ya kepake. Ibaratnya kamu, ini kasaran ya, jangan ditiru teman-teman. Kalau kamu nyontoh di sekolah, itu kan kamu biasanya belajar gimana caranya kerjasama dan lain-lain itu kayak Sneaking. butuh di masa depan. Butuh lah. Ya mungkin nanti yang edit bisa ditunjukin ya foto madingnya kayak gimana. Bisa Bisa ya, yang edit ya. Susah. Wis pokok di tahun school contest terakhir kalian kalau lihat mading penyu itu punya Ismak yang kepala gerak-gerak. Nah, situ. Udah, Next. itu pengalaman berkesan. Ini sudah belum ya? Dari Samuel Dematius. Gimana? Gimana sih caranya menemukan passion dalam diri kita? Oh, belum itu tadi. Passion dalam diri. Kebetulan tadi bahas passion ya. Passion kalau passionku sebenarnya ya kamu explore banyak hal sih kalau dari pengalamanku ya. Aku mungkin agak ngerasa unkonsisten, tapi di lain sisi aku ngerasa grateful soalnya aku nemu passionku. Jadi di Bisnis awal ya, mungkin dia? aku mikir passionku gambar. Dulu kan aku sempat menang-menang lomba internasional. Masa ngomong? Oh? Ngomong nggak apa ya? Gak apa-apa lah, boleh. Aku dulu sempat menang lomba Internasional loh, internasional teman-teman. di ya dari Global Arts ya ada kayak komunitas
gambar gitu. Aku menang di Filipina juara 2, di Wih, Kamboja, wih. Malaysia, Wih. Brunei. Wih. Yes. Gak, tapi gak tak Keren loh lanjutin. teman-teman. Ya sisanya mungkin mungkin di piala jujur ya. Aku gak bisa ngitung piala aku berapa, aku lupa. Wih. Lah ya, Gak, banyaknya ya. Gak ada lemari nih. Mencar. Tapi Gak cukup taruh lemari mungkin. enggak. Lek Iya. itu tapi yo aku nyeselnya lagi gak konsisten dari situ. Jadi kayak aku pertama ini nyoba gambar, terus lama-lama aku ngerasa aku makin ke pressure lek gambar. Soalnya waktu itu aku juga kebetulan suka basket, jadi gambarnya tak tinggal, aku pindah basket. Habis basket, terus kayak nggak serius banget gitu, tapi tetap main sampai sekarang. Gambar pun aku juga masih gambar sampai sekarang, tapi nggak diseriusin gitu loh. Terus lama-lama aku pindah lagi ke habis basket, gambar basket ya nyoba lah. Mungkin aku belajar sulap. Sulap. Iya. Coba Dikit-dikit lah. sulap sekarang, Bro. Jangan nggak bawa kartu. Oh iya musik juga aku mulai kelas 9. Tapi memang aku jujur aku semua hal yang tak coba-coba itu seputar seni sih. Yo mungkin magic trick itu kan seni, terus Kapan-kapan bikin gambar. magic show ya aku. Enggak lah, jangan. Enggak jago. Terus enggak. Terus musik juga seni. Aku pengen belajar martial art yang belum. Wih. Apa kok? Martial arts yang mana? Enggak, aku pengen Gak mampu. Aku sebenarnya pengen boxing gitu lah, sing Wih. model-model gitu. Terus enggak. Tapi ya dari situ aku mikir lagi, akhirnya jalan ke proses. Oh, aku seneng ngedit, aku seneng gambar. Aku ya suka basket. Ya aku buat baju aja. Aku awalnya enggak buat baju, terus ikut lomba bisnis lah, kok tertarik deh bisnis gitu. Terus ya sampai sekarang aku masih belajar sih. Aku pengen explore seputar dunia itu. Ya semoga lah 5 tahun lagi bisa ketemu, sama-sama sukses kita. Amin. Yes gitu. Tadi belum dijawab ya berarti? Berarti triknya kamu explore banyak hal lah. Kesimpulannya kamu mau nyari passion, explore banyak hal sampai ketemu passionmu apa? Passion harus dikonsistenkan lah saya nemu. Gitu teman-teman. Tuh. Terakhir dari ini sebenarnya harusnya untuk lepas faktor ya. Tapi Jangan. Apa? dari Si independen. dari PRNC suka duka jadi si integrasi suka duka. Pendek aja nggak apa-apa wes. Si Iptek sukane ya itu aku bisa dapat banyak pengalaman. Terus lagian aku juga diserahkan tanggung jawab yang lumayan besar. Malah aku lebih tenang gitu kalau ngehandle masalah-masalah dikasih tanggung jawab yang gede. Terus aku juga suka punya tim yang beneran solid gitulah, yang sampai sekarang bisa terus mungkin jauh lebih baik dari aku. Semoga. Ya itu sukae, dukae. Ya itu aku sering kali punya prioritas lain di lain OSIS, jadi waktuku ke makan banyak buat Iptek. Tapi ya tadi Owen di podcast sebelumnya kan juga ngomong, bener aku setuju kalau dari mungkin kita kalau kemakan waktu, kita terlalu banyak waktu sampai capek-capek, tapi itu membuahkan hasil yang positif banget gitu lah. Ya, Gak itu. sia-sia ya. Gak sia-sia. Kayak pertanyaan apa kayak tadi yang saya mau tertekan nggak? Yang tertekan bukan Ipteknya, ngantar jemput. Oh ini waktu Enggak. Guyon. Enggak ada sih, enggak tertekan. Ya, enggak tertekan sih jujur. Enggak. Enjoy. Enjoy. Pertanyaan terakhir dari Anda pribadi mungkin ada? ya makasih. Sudah cukup ya? Oke. Ya, Oh, sudah. Sudah, Van. sudah. Wah, oke. Ya. Mungkin sebelum kita penutup mungkin Ko Vincent ingin nambah apa? Pesan-pesan buat teman-teman yang nonton yang mungkin mereka malas atau takut mencoba hal-hal baru gitu apa? Kalau pesan dari aku sih, kalian explore hal sebanyak-banyaknya selagi masih umur segini ya, masih umur sekitar, gak usah takut salah. Toh ya kalau kita kehilangan duit buat nyoba hal yang kita suka, kita masih punya backup lah ibaratnya. Kita ya masih dibiayai sama orang tua. Jadi perbuat kesalahan sebanyak-banyaknya tapi belajar dari situ. Kalian explore harus banyak-banyaknya, gak usah takut salah. Harus punya goal kalau mau nge-reach suatu hal, gak usah terlalu mikir banyak lah, penting lakuin aja dulu. Itu dari aku sih. Soalnya jujur sampai sekarang aku ya wes juarang banget minta uang ke orang tua. Wish.
Jadi semua makan ya biaya sendiri kok. Ya enggak, kecuali Oh. makan ya dari rumah. Tapi maksudnya kalau minta-minta barang ini itu beli sendiri. Oh iya, keren. Gitu. Oke. Dari aku sudah cukup sih. Ya. Oh iya, aku mau tanya satu hal ke kamu, Bun. Oke. Kan habis ini kamu terus podcast ini kan. Heeh. Ini mungkin terakhir kali kalian ngelihat aku di podcast ya. Nah, Enggak, pasti diundang-undang lagi lah teman-teman. oke. Rencanamu ke depan ada yang pengen mbok rubah enggak atau Mungkin setnya ya, Bu. setnya? Oh, pasti setnya. Terus, tapi ini sudah bagus ya setnya. Cuma bisa dikembangkan gitu. Ada kucing ya kan. Ada kucing. Ada Winnie the Pooh. Ya I believe you can do better lah. Semoga ya. Ya. Ya udah sih cukup dari aku. Oke, makasih teman-teman yang sudah nonton. Mohon maaf ada salah kata. Tuhan memberkati. Thank you. Thank you.